Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya terhormat Bapak Camat Kecamatan Rokan Patkoto, yang kami hormati Datuk Ketua LKA Kecamatan Rokan Patkoto, terusnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, terusnya yang kami muliakan bapak-bapak, para imam masjid, pengurus masjid yang bergabung dalam gerakan sholat subuh berjamaah, para pemuda harapan pemudi dan para pemudi harapan pemuda yang hadir pada subuh ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, yang besar tidak dihimbaukan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini rasanya sudah lama juga saya tidak menyampaikan ceramah di Masjid Al-Mukarramah ini. Maka pada subuh ini kembali saya diundang oleh pengurus untuk menyampaikan tausiah dalam gerakan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang berbahagia, pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini, sebagai judul tausiah kita adalah 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau adalah sebuah pertanyaan yang dihadapkan kepada kita, apakah kalian ingin mendapatkan perlindungan Allah? Barangkali Bapak Ibu semua kita menjawab, kami ingin mendapatkan naungan dan lindungan Allah, apalagi pada saat tiada naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk hadis yang sahih. Hadis ini sangat populer Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita. Ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dan lindungan Allah pada hari kiamat nanti, pada saat tiada naungan dan lindungan melainkan hanya perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang 7 macam ini Bapak Ibu? Dari yang 7 macam ini setidak-tidaknya ada 1 macam yang bisa kita amalkan supaya kita dapat dan mendapatkan naungan dan lindungan Allah pada hari yaumil qiyamah.
Yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah? Al-imamun adilun, para pemimpin yang berlaku adil. Kalaulah kita Bapak Ibu berbicara masalah pemimpin, semua kita yang hadir di masjid ini, kita ini pemimpin Bapak Ibu. Setidak-tidaknya pemimpin di rumah tangga kita masing-masing. Kalau dari atasan langsung Pak Presiden memimpin negaranya, gubernur memimpin di provinsinya, bupati memimpin di kabupatennya, camat memimpin di kecamatannya, kepala desa memimpin di desanya, kepala dusun memimpin di dusunnya, RW memimpin di lingkungan warganya, RT memimpin di rukun tetangganya. Nah, setidak-tidaknya kita ini Bapak Ibu, semua kita yang hadir ini pemimpin, paling tidak memimpin rumah tangga kita. Selaku seorang suami memimpin istri dan anak-anaknya, selaku seorang istri memimpin anak-anaknya. Dan tiap pemimpin, kata Rasulullah, diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Ada enggak kita selaku seorang pemimpin ini mengajak yang kita pimpin untuk beribadah kepada Allah? Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, merupakan pertanggungjawaban kita nanti memimpin anak-anak kita, memimpin keluarga kita. Apalagi kita Bapak Ibu selaku laki-laki, yang laki-laki ini diamanahkan oleh Allah sebagai pemimpin di rumah tangganya. Ar-rijamu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Makanya borek Bapak Ibu awak laki-laki kok. Karena awak ikut sebagai pemimpin di rumah tangga, kepala rumah tangga itu laki-laki. Borek tanggungjawab awak Bapak Ibu, memimpin anak-anak kita, memimpin istri kita. Oleh sebab itu, contohlah bagaimana Rasulullah memimpin rumah tangganya, sehingga rumah tangga Rasulullah itu menjadi baiti jannati, rumah tanggaku surga bagiku. Aman rumah tangga tadi. Sebab apa? Resepnya Bapak Ibu dalam memimpin rumah tangga itu, kita mulai dari pemimpin yang paling kecil itu rumah tangga. Resepnya adalah Rasulullah itu selalu bermusyawarah. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam segala urusan. Urusan apa samyang bermusyawarah? Begitu Bapak Ibu sekalian di rumah tangga betujuh. Ibu-ibu nak membuat gulai pun harus tanyakan dulu ke suami, apa nak bang gulai esok bang? Modek kini musim joriang, nak gulai joriang aja. Kau perlu kamu, anda? Bermusyawarah awak di rumah tangga tadi, aman rumah tangga awak. Betujuh, awak selaku seorang suami Pak, banyak sabar di rumah tangga, ya, sabar. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi itu memanggil istrinya dengan ya Humairah. Betul kan sayangnya Nabi Bapak Ibu sekalian, ya Humairah, hai si putih kemerah-merahan. Dek kan padek putihnya Siti Aisyah tu kemerahan kulitnya Pak. Betullah memanggil dengan penuh rasa kasih sayang, ya Humairah, hai si putih kemerah-merahan. Jadi kalau betul Ustaz dek biniku hitam dipanggil hai si hitam mbak kuali dibalikkan. Kalau lagi itu melayang periuk Pak, melayang betul. Jadi panggillah dengan panggilan penuh dengan rasa kasih sayang. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, panggillah istri kalian dengan sayang. Amaku Pak rupanya dalam hadis Nabi, awak kau mau manggil bini awak boleh sobek namunya doh. Oh piek nama ke piek doh. Panggillah dengan rasa kasih sayang. Makanya
Kata Nabi manggil yayang wak. Oh yayang siku dulu. Tapi kau nak bisa cucopek berubahnya pak do. Kalau cucopek berubahnya alai ceritanya kau. Jadi pada suatu saat di suatu majlis taklim, adalah ustaz menyampaikan itu, panggillah istri kalian dengan sayang ni. Jadi pulang dari ceramah tadi, di maunya lah, mulai dari dokek pagarnya tu di maunya lah. Oh yayang. Kata bini siapa pula mau yayang ko. Sayang. Anu jo tu buka pintu tu. Sampai 3 kali. Yayang. Ino jo tu. Lamu de ino berubah tadi barulah di mau. Hoi, buka pintu. Barulah tu buka pintu tadi Pak. Mau kesangku ino tiabang tu lah berubah pula manggil yayang ni. Mau sobat ustaz tu lagi itu tadi ni. Langsung berubah pula. Jadi jasa cucu pula dari siku mau manggil yayang lagi. Abu bagai tu kan tu. Bapak Ibu saudara hadirin yang berbahagia. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan contoh dan suri tauladan. Jadi walaupun awak lah keluar dari bulan Rabiul Awal ko, kita sudah mulai masuk bulan Rabiul Akhir, namun Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah itu di dalam hidup dan kehidupannya, terutama sekali dalam hidup dan kehidupannya berkeluarga. Inilah Bapak Ibu sekalian, selaku seorang pemimpin berlaku adil. Ya, al-imamun adilun, pemimpin yang adil. Adil itu bagaimana sebenarnya dalam konsep Islam? Yang dinamakan dengan adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan. Adil. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang paling borek Bapak Ibu berlaku adil ini bagi orang yang poligami. Artinya kalau nyebu bini dua itu memang agak borek untuk adil tu Pak. Jadi kalau ini bisa adil tu besok pada hari yaumil kiamah bangkit dari alam kuburnya mengendeng jalannya. Nama elok lurusnya tu. Itulah seorang suami yang tidak adil dalam rumah tangganya. Mbakmunya kalau lain bu bini buat budu atau tiga nah, tapi di siku alhamdulillah no laikinin godo. Ontah isuk no atau dudo kan. Sebab awak ku no bisa takdir ku no bisa wa apa kan do. Anda mana tondu kan betul. Kalau lah takdir tidak pi ajaknya do. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi lain suatu cerita Bapak Ibu. Seorang bapak itu bininya dua. Rajin beribadah kepada Allah, selalu solat berjamaah. Bapak itu sebagai imam di rumah tangganya. Selesai solat, Pak Imam ikut tadin memacu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata bini ni seorang abang wadil tu. Ini wadil bapu aja. Minggu dulu dia bolehkan baju baru, dia betujuh no. Iyo. Abeku lah bu, tunggu dulu. Aku memang nak tahan menongai itu dulu. Ya. Ulailah lah punya nyanggu. Aku bau itu bu, orang nu tahan kudo. Kalau lah mu ansu menyanggu, bu beko kita henti kali. Aku manja badanku kalau mau lontong tu. Bapak Ibu saudara hadirin yang berbahagia. Lalu apa yang terjadi Pak? Kamu tak adil. Mau minggu potang kebolikan yang baju baru dia betujuh iyo. Bulan potang dia kebolikan omeh dia betujuh no iyo. Di mana letaknya aku ini adil? Cicu bu soboi. Acu ulang doa mamali. Ani bacuinlah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di situ di Bang. Masuk dalam doa bang tu 2 kali bang sobek si hasanah. Nyop namu bini kan 2 bini tadi. Nom pertama bininya hasanah, nom kedua aminah. Nom protes ko aminah. Kenapa ini tu sobek doa di dalam doa bang tadi namu aku bang. Aku tori orang bang kalau lagi aku carunya mau minta corai lagu bang. Pokoknya mau doa bang sekali le kalau ini kan tu sobek namu aku do. Apalah artinya aku di sampingmu? Oh Tuhan, memang sontiang betul. Ni apa aku takut sungguh mau corai dengan bininya ko. Memang nomudo ko lai pula agak bukilik ko ci.
Akhirnya waktu mendoa yang lain dirubahnya lah produksi doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah wa qina azabannar. Barulah si Aminah senyum Pepsodent. Semakin kuat senyum Pepsodent, nampak puluh giginya kuning mentega. Selesai hitungan. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi adil tu nak lagang itu dah. Kalau itu nak adil namun tu dah. Jadi dia takut bocorai had rubahnya doa tu la ilaha illallah. Atau keliru hitungannya tu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi pemimpin yang adil itulah yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah, kriteria orang yang mendapat naungan dan lindungan Allah pada hari yaumil qiyamah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wasabbun nasa'a bi ibadillah. Seorang pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, sepanjang perjalanan saya Pak ceramah Maulid di bulan Rabiul Awal itu, hampir setiap kecamatan sudah saya masuki Pak. Termasuk Masjid Besar Al-Fajar Kecamatan Kabun. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebagai catatan saya, tapi kun mau nyanyo-nyanyo ustaz tu disanyo-sanyonyo dia bininya orang rokat. Ini Pak, itu memang kenyataan. Di awakkulah yang banyak pemudanya, yang banyak pemudinya kalau lain acara-acara keagamaan. Kalau di tempat lain. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Inilah itu. Kalau tompi awak ko pemudanya kompak Pak. Ya, kompak pada risiko sonang wak memui acara. Kaum ibunya kompak, kaum bapaknya kompak, pemudanya kompak. Inilah pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadahnya bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan orang banyak. Bukan dia hanya beribadah untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadinya saja, dia belum digolongkan dalam orang yang mendapat naungan Allah pada hari yaumil qiyamah. Lain kadang-kadang yang untuk kepentingan pribadi, dia tekun beribadah hanya untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk masyarakat banyak. Kalau suatu cerita Pak terjadi pada zaman Nabi. Seorang pemuda yang bernama Abu Hashim. Abu Hashim ini orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dia melaksanakan solat tahajud. Setiap malam Bapak Ibu sekalian dia melaksanakan solat sunat taubat. Dia berzikir, dia membaca Al-Quran. Lalu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, suatu hari Abu Hashim ini Bapak Ibu ketika dia bangun, ini pun poi nak menyaweklah ke sumur. Ketika sedang menyawek di sumur tadi Pak, nampaklah dia sesosok manusia yang tinggi dan dia merasa ketakutan. Rupanya Bapak Ibu malaikat Jibril alaihi salam datang. Engkau siapa? Aku adalah Jibril. Lalu engkau mengapa di sini? Aku melihat engkau beribadah kepada Allah. Oh, jadi setiap malam engkau melihat aku beribadah. Betul. Engkau setiap malam beribadah. Lalu itu apa yang kau bawa? Nampaknya di tangan kanannya itu Bapak Ibu buku catatan gudang, lain segudang Al-Quran. Ini adalah catatan nama-nama orang yang akan masuk ke dalam sorga. Lalu Bapak Ibu sekalian, bolehkah aku meminjam buku catatanmu itu? Boleh, tidak jadi masalah. Tersenyum malaikat itu Pak. Padahal malaikat itulah tentunya masuk inilah itu kurung namunya di dalam buku tadi. Tapi dia anak muda tadi ingin tahu dan penasaran, dibukanya buku tadi, colo. Mulai dari lembar pertama sampai lembar terakhir dibuka. Inilah itu kurung namunya do. Lalu nyetuk proteslah kepada malaikat Jibril tadi. Jibril, iya. Apa aja inilah itu masuk namun kusiko. Aku setiap malam beribadah kepada Allah. Setiap malam aku membaca Al-Quran. Setiap malam aku berzikir. Lalu dengan tersenyum malaikat Jibril tadi menjawab, engkau hanya beribadah untuk dirimu sendiri.
engkau tidak pernah bermasyarakat. Ada acara Maulid Nabi kau tak pernah datang. Ada acara-acara keagamaan kau tak pernah hadir membantunya. Lalu engkau hanya untuk kepentingan pribadimu saja, beribadah hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk masyarakat banyak tak ada kau perbuat. Makanya itu Bapak Ibu sekalian suatu kisah nyata. Oleh sebab itu kepada pemuda-pemuda, bantulah kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah awakku. Di daerah awakku kompak Pak. Main poli celo Pak tiap sore itu. Celulah situ. Sampai nu pakai semayang mengurit. Iyo Pak Tor aku sepotang baru aku menonton sekali itu di baru Pak. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi sesuaikanlah. Artinya mempoli torjo semayang mengurit pun betuju. Ikut nobang di masjid tempat la ilaha illallah lah tu bungkuk lu apa. Pak pun nak seleru aku masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Namanya leru apa tu? Enak. Coba kalau elok pemuda yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akan semangat awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat awak. Kalau pemuda tadi azan, iku orang akan mati naik dan akan obang la ilaha illallah. Bapa puluh nak semangat awak. Jadi kepada pemuda-pemuda, je Ustaz, aku nak ku obang tapi aku tentu dong. Mau beraja, banyak tompi awak beraja. Sebab kalau orang tu, aku begitu suruh Pak kadang-kadang maklum lah tu ini ingat lain. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi obang lah sungguh hampa iku, nama topik doh. Nama topik tu tinggal. Tu balik ayat al-falah dengan ayat al-solah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal shalah. Salah Pak salah ni. Biarlah salah. Biarlah salah ni. Sebab nombor wudu tadi ni nona. Jadi kepada pemuda ya, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah mengikuti kegiatan keagamaan di daerah awakku. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapat naungan Allah pada hari yaumil qiyamah, pada saat tiada naungan dan lindungan Allah. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang hatinya terpaut kepada masjid, rajin semayang berjamaah ke masjid. Kalau dalam hari sehari Bapak Ibu ini wapoi ke masjid do gelisah hati wa. Ini gelisah hati wa Pak. Ya, ini kopoi ke masjid dalam setiap hari. Karena di masjid inilah kita mendapatkan ketenangan, makmurkan masjid, ramaikan masjid Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. GSSB di daerah awakku Pak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di tempat lain baru kini orang nak memuik-muik Pak. Ya. Dua kecamatan gue Pak non paling ramai Rokan gue dengan kecamatan Rambah. Itu kalau tempat lain lah mulai apa Pak. Bak lagai ku monji semakin kujong semakin soni semakin kujong semakin soni akhirnya mau merumpih. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia lah bubar. Potong awal-awalnya semangat GSSB kok akhirnya mau bubar di awakku. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Dulu hanya beberapa masjid yang bergabung GSSB di siko. Akhirnya Pak lah ramai awak Pasir Rambah lah ikut, Sekebau Jaya lah ikut. Tentu pikir dia awak besok Pak poikus ke Sekebau Jaya atau puluh esok. Kau nak bu motor punya, nak tolok bu pakai Honda abak do. Tobik bosin kan, jauh je tu nyo kenaonnya. Sebab aku doreh je ceramah di sitin Pak. Orang ku toreh datang ke siko. Datang ikut bergabung, topik gilirannya besok. Datang pula awak beramai-ramai ke sitin. Inilah yang sangat penting Pak. Orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Inilah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman, orang yang apabila masuk masjid hatinya tonang. Seperti ikan dalam air tonang betul.
hilang risau dan galaunya. Ubeknya ke masjid katalah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang kurang iman apabila masuk masjid, makanya Bapak Ibu sekalian seperti burung dalam sangkar, melunyak-lunyak menjadi lubang nak keluar. Kok pernah terjadi zaman dulu kok? Jadi apa aku bilukan sakit anaknya kau bawa berubek kena kemari, no pakai sehat. Menyilok lehnya pak. Selamat abang sehat nak kan kubori, no setan makan. Lalu Bapak Ibu sekalian, akhirnya anaknya tadi sehat. Kumanolah kami cari inuk setan. Mutanyolah ilmu di kampung. Anu yo. Lai bang tentu inuk setan kampung awak. Kok je anu sedangkan anaknya dah pernah ku bosu dah. Ayo tepuluh bapu ti aku nak umayan niatku. Mu abang lain padek nak kamu buat niat bang. Minuk setan kamu memberi makan. Kumano puluh kita nak mencarinya. Jadi ringkas cerita Bapak Ibu bertanyalah kurang cocok dia pandai puluh di kampung tu leongah tentu inuk setan. Oh kalau dia kampung awak kau banyak padek banyak yo kemana engkau mencari? Carilah oilah bang ku masjid, cubulah dicolu orang yang paling kemudian datangnya, kemudian inyo puluh mencopek pulangnya, duduknya pun di topi pintu. Bawalah orang tu ngah makan gumah ngah itu tinyo inuk setan tu. Jadi kalau lah inung kemudian datang tadi sa copek pulang lah. Enak. Nyocok kemudian datang kemudian copek pulang duduknya pun di depan pintu. Lamu ustaz tadi ceramah berjiju menahom-nahom. La ilaha illallah. Tadi siku do tempat lain, kalau siku alhamdulillah parah puluh pada itu lain. Bapak Ibu saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang mendapat naungan Allah pada hari yaumil qiyamah nanti, pada saat tiada naungan dan lindungan Allah, apa kata Rasulullah? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah, kemudian berpisah karena Allah. Awak ke pak suami istri, awak bertemu dengan istri awak dipertemukan oleh Allah. Ya, karena Allah lah Bapak Ibu sekalian. Aku bersuruh dengan biniku tu karena Allah, cuma difasilitasi oleh Pak Tinir. Itu sampean tongan inyo. Kalau ini dia inyo potong dengan kusiku ku bado. Tapi dia codi beliau ku aku kusiku. Lai ku ustaz mantap urangnya ku cak. HP-nya lah nempuh tamu kami bersuruh pak. Itulah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Cangku dan sedoklah yang akan memisahkan awak. Abetunya Bapak Ibu sekalian, nukan bulokang lah hidup. Kecuali Allah yang akan melokangkan awak. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mau bapu carunya ustaz, nu tahan gedung. Karena aku kan kami ustaz-ustaz ku tempat curhat ibu-ibu. Bapulah carunya ustaz nu tahan gedung. Karena aku dipudukannya ustaz, mu ino ngapu bodoh. Sedang diawak mu diawak. Kena, sedang tinyo mu dinyo. Ngapu tu bo, jangan minta corai do bo. Bugoyang aras. Ya, bugoyang aras ibu sekalian yang berbahagia. Kalau inonya nak mamunya semayang do, pelopeh betul ngapu tidur do. Pelopehlah. Padahal tanggungjawab inyo nyuruh awak semayang. Inyo nak semayang Jumat bagus do, pelopeh betul. Ibu toruh je semayang, sudah semayang bacakan Yasin do ke inyo. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa ngapu ajak dia go ibik nak kuliah. Apa macam Yasin belum? Mau maksud aku nyuruh abang mati do. Matu buka hati abang ya. Mak mau semayang. Abetu samenya sabu corai le. Aman-aman amin rumah tangga kau. Bapak Ibu saudara hadirin yang berbahagia. Lalu yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'anhu imra'atu zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allahu rabbul alamin. Seseorang yang dia bertemu, seorang laki-laki bertemu dengan wanita cantik, lalu wanita cantik tadi mengajaknya melakukan perbuatan maksiat, lalu dia berkata, inni akhafullahu rabbul alamin, sesungguhnya saya takut dengan azab Allah. Adari non tujuh mocom gupa ikuti nombore payah itu banyak.
Nentolok Nabi Yusuf petangnya. Kalau awak kini kau gak kun, itu jawabannya. Tibu wanita cantik dibawa nyawa bapa sekalian melakukan perbuatan maksiat. Apa katanya? Indo menjawab ini ahafullah rabbul alamin dah. Tapi nya menjawab ini rezeki nomblok. Mungkin itu paknya rezeki nomblok sebutnya nah. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Borek ke Pak? Karena kita Bapak Ibu yang membujuk dan merayu kita di atas dunia ikulah nanti go. Nabi sendiri ikut paling borek Pak. Ditawarkan Nabi itu harta, dia tidak mau. Harta itu juga yang melalaikan awak Pak, harta. Tahta, pangkat dan jabatan ikut juga melalaikan awak. Anan kutigu wanita. Ikulah Bapak Ibu sekalian yang selalu melalaikan kita untuk ingat kepada Allah. Makanya Allah mengingatkan Bapak Ibu di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Munafikun. Lalu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ayat iko ayat kesukaan Pak Tinir ko. Pak Tinir ko kalau inya semayang Pak Doreh dikodong ngamacu iko. La tulhikum amwalukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu terbujuk dan terayu disebabkan harta. Wala amwalukum, jangan kamu terbujuk disebabkan harta. Jangan lalai disebabkan anak. An zikrillah, sehingga kamu lupa kepada Allah. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang berbuat semacam itu, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang yang mendapat kerugian. Ini Bapak Ibu sekalian yang kelima. Lalu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang keenam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahpaha hatta la ta'lamu simaluhu. Ini Bapak Ibu sekalian, artinya seseorang tangan kanan yang memberi sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Artinya Bapak Ibu sekalian, seseorang yang bersedekah, berimpak dan berwakaf di jalan Allah, dia ikhlas. Disobut-sobut jadi orangnya nak diumumkan wakaf syanu sekian. Dia tidak mau Bapak Ibu sekalian. Dia sembunyi-sembunyi berimpak itu, bersedekah. Ini nak disobutkan namunya Pak. Ya, wakaf hamba Allah. Jadilah suatu cerita Bapak Ibu, naknya disobitkan namunya doh. Tapi kalau dituliskan ke papan tulis jadi masalah doh. Jadi Bapak Ibu sekalian, berimpak lainnya 1 juta untuk masjid. Lalu Bapak Ibu sekalian, ditulis oleh pengurus masjid adalah impak sianung 1 juta. Kebetulan inilah yang paling godangnya Bapak Ibu dari daftar dan berimpak tadi. Ini pun copek tibu Pak sebelum mengoret 5 minit sebelum mengoretnya lah datang ke masjid. Jadi lailah onggah surang dulu togak-togak di dekat papan tulis tadi mencolu. Siapa tin berwakaf 1 juta? Awak sedang susah kini corona, hidup susah, tolok je nya berimpak 1 juta. Siapa 3 orangnya? Wakaf hamba Allah ha. Mau aku di tengahnya cahnya. Inyo sendirinya buat balik. Itu nak ikhlas dulu. Ina, nak disobut je jadinya. Bertanya orang tadi siapa tingginya? Aku tu tanya ni. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu berimpak dan berwakaflah kita dengan ikhlas. Apulai masjid Al-Mukarramah itu sedang terbengkalai. Jadi kalau lai Bapak Ibu sekalian burosoki, kau mestilah musim panen nampak ku kini nena. Kalau lai ibu zakat, salurkan zakatnya. Oh, no sampai menisabnya do, no sampai haul dan nisabnya do. Mau bersedekah sami awak berwakaf. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kau musim panen kini kau nampak deku, nena. Jadi Ustaz, aku no tolok banyak do. Mau tolok banyak sekoci. Tolok koci banyak, ini Bapak Ibu sekalian. Masa sekali lagi puluh kami ustaz-ustaz go, Ustaz Chandra go bagai, Mardi go. Mau di aku jauh biar agak banyak koci. Ini Bapak Ibu sekalian, mak menginyam puluh kami boleh sawah si go, kami tunggu kiro, Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berimpak dan bersedekah. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan.
Begitu Pak, artinya ikhlas kita bersedekah. Dan Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, yang terakhir, kata Rasulullah, dari 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti, yang ketujuhnya adalah warajulun zakarallah kholian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang dia berzikir kepada Allah lalu menetes air matanya, teringat dia dengan dosa yang pernah dia lakukan. Artinya dia bertobat kepada Allah dari segala kesalahan yang dia perbuat. Muzikir di malam hari Pak, solat sunat tobat, terbayang olehnya ketika dia masih muda dulu banyak kesalahannya, lalu tidak sadar dia Bapak Ibu ketika berdoa di hadapan Allah, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah, lalu dengan tidak sadar dia Bapak Ibu menetes air matanya. Maka orang yang semacam inilah Bapak Ibu sekalian, orang yang mendapat naungan dan lindungan Allah. Ketika dia sedang beribadah kepada Allah, dia sedang berzikir mengingat Allah, maka bercucuran air mata membasahi pipi. Ingat dia Bapak Ibu sekalian akan dosa-dosanya. Ya, kalau banyak dosa Pak, turingi awak itu. Ketika kita sedang beribadah dalam sunyi sepi, di tengah malam yang hening Bapak Ibu sekalian, itu mudah buati awak Pak. Teringi awak akan dosa yang pernah awak lakukan. Karena manusia ini tidak ada yang tidak punya dosa. Al-insanu ma'alul khotoya wan nisyan. Di antara kelemahan manusia selalu berbuat salah dan lupa. Ini Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita punya dosa. Oleh sebab itu, kalau kita punya dosa, bertobatlah kita kepada Allah, berzikirlah kita kepada Allah, ingatlah Allah. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Barangkali Bapak Ibu, inilah pada tausiah kita pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini, 7 golongan orang yang mendapat naungan dan lindungan Allah pada saat tiada naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian berbahagia, terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Mukarramah yang telah mengundang saya dalam kegiatan solat subuh berjamaah ini. Dan saya nanti jam 8 Pak terpaksa pulang ke Pasir, tapi orang rumah tetap sikonya. Orang rumah tetap sampai hari Senin ke siko. Aku karena pulang tuh ada mengisi 2 agenda. Hari ini saya agenda Maulid. Besok sore jam 2 saya di Kecamatan Rambah Hilir, tablik akbar jamaah majelis taklim ibu-ibu di desa Sungai Sitolang. Jadi aku mungkin sore besok habis ceramah lah baru pulang Kurokan kembali. Barangkali Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup sebagaimana biasa, mari kita patri dengan doa, karena kata Nabi, doa di majelis ilmu ini doa yang dikabulkan oleh Allah, karena malaikat-malaikat hadir bersama kita dan ikut mengaminkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zil rahmata wa ni'mata wa sihata wa salamata wal amna wa taufiqa wal hidayah li hadzal jamaah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini ya Allah, kami melaksanakan gerakan salat subuh berjamaah. Dari itu ya Allah, tambahkan ilmu kami, tambahkan iman kami ya Allah, hidupkan kami ya Allah dalam taat, matikan kami dalam beriman, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Jadikan anak kami ya Allah yang soleh dan salihah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan dan lindungan-Mu ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Pada saat ini ya Allah kami masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19.
Penyakit itu dari Engkau ya Allah, Engkau pula lah yang mengambilnya. Ambillah kembali ya Allah. Walaupun saat ini kami sudah merasa bersyukur kepadamu ya Allah, penyakit ini sudah beransur-ansur hilang. Hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Kami sangat takut dengan penyakit yang berbahaya ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, Engkau curahkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Engkau jauhkan azab dan bencana-Mu dari kampung kami ini. Jadikan kampung kami ini ya Allah, kecamatan Rokan Patkoto yang kami cintai ini, menjadi kecamatan yang baldatun thayyibatun barabul ghafur. Rabbana taqabbal du'ana hajatana wa niyatana ilal khair fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon dan maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.